Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita mulai ya. Pada hari ini kita akan masuk ke pertemuan ke-6. Pertemuan ke-6 mengenai mata kuliah manajemen risiko dan investasi. Jika sebelumnya sudah kalian dengar di pertemuan kelima itu ada tugas ya, ada tugas untuk UTS. Tolong segera diselesaikan secepatnya ya. Pada materi kali ini atau pertemuan pada kali ini kita akan membahas tentang hedge funds, risk, disaster and their prevention. Jadi intinya itu adalah ketika sebuah konsep hedge fund itu berlangsung itu kan ada resiko. Nah, resiko nanti pasti yang diprediksi resiko itu adalah kemungkinan terburuk yang terjadi atas pemberlakuan hedge fund atau penggunaan hedge fund tadi. Maka biasanya bentuk resikonya adalah sebuah kemalangan atau bencana. Bencana dalam hal ini berarti sebuah kerugian ya, seperti itu. Atau sebuah masalah yang dihadapi oleh sebuah perusahaan. Itu bisa juga. Oke, sebelum masuk ini tugas untuk UTS-nya yang saya suruh kemarin ya, flashback lagi supaya mengingatkan kalian. Silahkan dipilih salah satu dari dua item ini ya temanya, searching aja di Google. Intinya kalian dapat temanya. Nah, hedge fund ya, hedge fund itu disaster hedge fund, bencana hedge fund itu terjadi apabila sering terjadi yang namanya biasanya sih karena pedagang itu overconfident ya. Jadi kalau kalian pernah dengar istilah overconfident itu bahaya ya. Kalau misalkan tipe investornya misalkan hati-hati benar, dagangnya hati-hati, maka sebenarnya bencana hedge funds ini tidak akan terjadi. Tetapi kalau misalkan si investornya itu terlalu overconfident, terlalu percaya diri, maka kemungkinan dia akan tersandung di situ. Nah, karena itulah biasanya terjadi. Biasanya hal-hal yang membuat dia overconfident itu atau percaya diri itu karena dia sudah merasa terlalu yakin untuk memprediksi bahwasanya dia akan mendapatkan keuntungan. Nah, memang sih yang namanya overconfident biasanya dia berpengalaman, karena tidak mungkin investor pemula itu akan overconfident, tidak akan mungkin ya, kecuali kalau dia misalkan punya background pendidikan atau experience, atau dia berasal dari keluarga juga investor. Itu bisa jadi karena mungkin dorongan orang tua, misalkan dia punya orang tuanya investor, kemudian orang tuanya nyuruh anaknya untuk berinvestasi. Ketika dia berinvestasi itu kamu langsung hajar. Itu tidak ya, nggak seperti itu. Maksudnya ketika benar-benar orang itu profesional untuk menjalani profesi investornya ketika pertama kali, maka kemungkinan premis yang kita ambil adalah dia tidak mungkin overconfident, karena pasti dia akan belajar dulu, belajar situasi, belajar mengenai prediksi, belajar mengenai perilaku, belajar mengenai pemahaman pasar, seperti dia akan belajar dulu. Jadi ketika itu dia akan hati-hati. Misalkan dia mau beli sahamnya hati-hati, dia mau beli bondsnya hati-hati, atau mungkin ketika dia sudah beli dia mau jualnya juga hati-hati, kan seperti itu. Nah, tetapi ketika orang tersebut sudah berpengalaman, makanya dia akan merasa confident, saking dengan terlalu percaya dirinya tadi dia over. Nah, misalkan dia sudah investasi di sebuah perusahaan dan terus menerus dia investasi dan selama sepanjang tahun dia untung. Nah, setahun 2 tahun dia untung. Nah, pada tahun ketiga karena dia sudah prediksi bahwasanya untung lagi, maka dia langsung jor-joran berinvestasi ke perusahaan tadi. Ya kan? Karena dia merasa sepanjang tahun pertama dia untung, misalkan dia punya uang